Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yakhluqul insana wal jinna illa liya'buduh wa ajara man amila al khaira fadlam minhu wa anqaba man syai'an mimman amila syarra adlam minhu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi katsura ahaditsuhu allati waradat fi bayani ifadhailil ibadat sawaun al wajibat wal mandubat syahadatan tunjina minan nirani wa tudhilanal jannati. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa jami'an ajaba da'wat amma ba'du. Faqala al-abdu al-faqir ila rahmati rabbi ar-rajimin wa afa masawih Muhammad bin Asmuni fi hadhihi risalah fi fadailil a'mal wal ibadah. Sebelumnya terlebih dahulu kita awali dengan hadarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan guru-guru kita semuanya. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliqadai hajatillah waliqadai hajati Rasulillah waliqadai hajatina wa hajatikum min hawajid dunya wal akhirah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Sumaila hadrati jami sahaba wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan madin wa nasana satan hadrati Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiti sahaba minal ansar wal muhajirin. Adalah inam barakatim wa karomatim fidini wa dunya wal akhirah. Sumaila doti jamil awliya ilahi ta'ala inaman kumasyarika nama jadiha wa nusana satan la doti syabul qaljani wa ila doti jamil ulama ila amilin malikil qudik dalam naha wa nusana satan la doti mbak marsali mbak karim mbak dalan bimahad lirboyo bimahad belasawat mantumah Banten Bustami wa ila hadati jami'man ajajana minal ulumihim fidini wa dunya wal akhirah. Sumaila hadati abaina wa abaina wa matina wa ajraina wa jadatina wa khalatina wa masyamasyaina wa jamil muslimin al muslimat wal mu'minat alaya imuhat wa nasana sadan hadati abdikal fakir abina haji sasmi kedasuki. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum taqabbal amalahum waj'al jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih dahulu kita awali dengan niat belajar saya. Doa sebelum mutalaah ini kitab Fadhailul Ibadah. Kita sama-sama untuk niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradhatihi wa thawabihi wa qurbihi. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat, mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan mengingatkan, memberi faidah serta mengambil faidah, mengajarkan untuk selalu berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk
mengajak menuju kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan, demi kita semuanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta pahala dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan mutolaah ini saya berharap untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru yang sudah mengajarkan kami, utamanya pengarang kitab ini yang sudah bersusah payah serta mendoakan juga kepada orang yang mau bermutolaah, yaitu Syekhina Muhammad bin Asmuni, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur. Salah satu di antara kajian beliau yaitu pertama terkait dengan masalah babnya ilmu, kitabnya ilmu. Kemarin saya membacakan, ada sedikit yang perlu diluruskan juga. Tentunya dalam setiap pertemuan mesti ada kata yang harus diluruskan. Ini merupakan kesalahan sendiri, tapi kalau memang ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diluruskan yaitu wa fihi salah satu abwabin. Wa lan iku tetep ing dalem kitab ilmu salah satu abwabin utawi telu pirang-pirang bab min rupane babu fadilatil ilmi wal babu fadilatil ta'lumi wa babu fadilatil ta'limi. Malam ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin, baru sampai 2 keterangan. Kemarin diungkapkan bahwa tingkatan ulama itu memiliki derajat yang tinggi dibandingkan orang mukmin, di atas orang mukmin, yaitu dengan perbedaan derajatnya sampai 700. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiya muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Ibnu Abbas lan Ibnu Abbas, lil ulamai ku tetep kedua pirang-pirang ulama, darajatun utawi pirang-pirang darajat, waqal mukminina ing dalam sadure wong pirang-pirang wong mukmin. Oleh derajat mau bisa mi'atin kelawan kacek 700 apane darajatan derajate. Berapa itu nilai satu derajat? Dijelaskan lagi, ma utawi isine derajat baina darajataini ing dalam antara nerong derajat iku masiratu samiatin samiati amin, iku pelakon jarake melampah 500 tahun dari satu derajat ke derajat yang lain. Sedangkan ini ketinggian derajat ulama itu nyampe 700 derajat. Berapa tahun tuh? Wa qala lan ngendika sapa Allah Gusti Allah aja maha mulya, aja maha mulya sapa Gusti Allah, wa jalalan maha agung sapa Gusti Allah. Oleh ngendika mau, kul hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ing lapad hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal kul ngucapo sira hai Muhammad, instruksi Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya menyampaikan kepada semua manusia
bahwa hal opotopodo yastawi hal yastawi opotopodo sapa alladzina wong akeh silahe alladzina ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina walladzina lan wong akeh la ya'lam silahe alladzina la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzina. Allah Subhanahu wa taala itu jelas Maha mengetahui. Artinya dengan pertanyaan menyuruh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepadanya umatnya itu bukan berarti Allah tidak tahu. Maka hal yang terdapat dalam kalimat hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna itu adalah merupakan hal nafiu lil ingkar. Bertanya tetapi jelas meniadakan. Artinya orang yang tidak mengerti dengan orang yang mengerti itu jauh berbeda. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah taala hale maluhur sapa Gusti Allah taala oleh ngendika mau innama yasallah ing lapad innama yasallah innama yasa angin bakal wedi Allah ing Gusti Allah min ibadi saking pirang-pirang hambane Gusti Allah sapa al ulama'u pirang-pirang ulama. Artinya apa? Banyak sekali para ulama. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ulama warasatul anbiya, penerus para nabi. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas banyak sekali para ulama yang notabene-nya ulama tetapi tidak takut akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dikehendaki di sini adalah ulama warasatul anbiya akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ngendika sapa Allah Gusti Allah taala alaihi taala oleh ngendika mau kul kafa billahi syahidan baini wa bainikum wa bainakum. Kul ngucap sira hei Muhammad ngucape mau kafa wis nyukupi sapa Allah Gusti Allah cukup Allah yang kita pegang. Apane syahidan nyakseni baini ing dalam antrana ingsun wa bainakum lam ing dalam antrana sira kabeh cukup Allah yang jadi pegangan. Maka ketika orang mengucapkan demi Allah kemudian dia berbohong, berarti orang itu sudah tidak takut kepada Allah. Artinya apa? Kita jangan sembarangan mengucapkan demi Allah. Sebab tanggungannya berat sekali. Di situ Allah menyaksikan. Tidak hanya Allah yang menyaksikan. Waman lan orang. Waman lan wong. Ing dahu kang iku tetap sandinge wong. Ilmul kitab. Ilmul kitab. Utawi ilmune Al-Quran. Ilmu Al-Quran di sini menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu adalah memiliki fadilah. Dan akan menjadi saksi bagi orang yang mengetahui kepada kebenaran. Seumpama ada orang yang pintar ngerti membenarkan yang salah, itu akan menjadi persaksian buat dia. Jadi kita sudah tidak
khawatir lagi, tidak usah takut lagi. Semua orang tentunya akan memiliki pertanggungjawaban di dalam perkataan dan perbuatan. Wa qala ngendika sapa Allah Gusti Allah taala halimah taala qala ngendika allazi sapa allazi wong ing dau kang iku tetep ing dalam sandengnya allazi ilmun utawi ilmu minal kitabi nyatane saking Al-Qur'an. Maka yang dikendaki ilmun di sini ilmu Al-Qur'an. Yang dimaksud orang itu ana utawi ingsun Allah atika kang bakal nekani sapa ingsun ing sira dikelawan gawama tambihan krana ngelingaken mau ala annau ing sayatose allazi iku iktadaro kuasa sapa allazi bi kuwatil ilmi dengan kekuatan ilmunya. Oleh karena itu ilmu itu akan menjaga kita dengan dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas yang namanya Al-Qur'an itu tidak akan rusak, tidak akan hancur. Tetap berlaku sampai akhir zaman. Dan orang yang memiliki ilmu Al-Qur'an itu orang yang mulia dan akan terjaga, dan disitulah orang-orang yang akan menjaga Al-Qur'an. Wa qala ngendika sapa wa qala lan ngendika sapa Allah Gusti Allah aja mahalu maha mulia sapa Gusti Allah wajalan maha agung sapa Gusti Allah. Wa qala lan ngendika sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu wailakum sawabullah khairun liman amana. Orang yang betul-betul memiliki ilmu itu jelas akan menyampaikan kepada hal keburukan umpama yang dilakukan wailakum kau celaka, hati-hati. Dan perlu diketahui sawabullah utawi ganjar Gusti Allah iku khairun lebih bagus liman kedua wong amana kang wis pada iman sapa man sapa wong wa amilan nglakoni sapa si wong sholihan ing penggawean kang bagus. Wa bayyana lan nerangaken sapa Gusti Allah anna adma qadril akhirati ing sayatose kagungan derajat akhirat iku yu'lamu bakal den weruhi apa admu qadril akhirah bil ilmi dengan ilmu. Jadi ada ulama yang menegakkan tentang kehidupan akhirat, bahwa kehidupan akhirat itu harus lebih dipilih daripada kehidupan dunia. Kenapa? Karena kehidupan akhirat itu jelas akan abadal abidin, selama-lamanya, sedangkan dunia hanyalah sementara. Dan di situ banyak ulama yang menegakkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah khawatir. Ulangi. Wa bayyana lan martelakan sapa Gusti Allah anna adma qadril akhirati ing sayakta kagungane derajat akhirat iku yen yu'lamu bakal den weruhi apa ad maqadril akhirah
bil ilmi dengan ilmu. Maka ada hadis Kanjeng Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man yuridihima fa alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan kehidupan dunia tentu dengan ilmunya, dan orang yang menginginkan kehidupan akhirat tentu dengan ilmunya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk selalu mengaji. Untuk selalu mengaji. Ya. Terutama terkait dengan masalah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang selalu terngiang-ngiang di telinga kita itu dengan hadis yang sudah masyhur sekali, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, yang dikehendaki dengan ilmu di sini tentunya ilmu yang menjadi wajib dituntut dan wajib dipelajari. Apa saja itu ilmunya? Ya, pertama ilmu tauhid tentang akidah yang 50 agar iman kita sah. Oleh karena itu perlu mengkaji ilmu tauhid dengan benar-benar untuk mengesahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara masih banyak sekali di antara para pelajar yang umum gitu. Kalau dalam kehidupan santri sih sudah dipelajari, itu masih tidak tahu tentang, banyak yang tidak tahu tentang aqaid khamsin, sehingga perlu sekali untuk mengajarkan kepada mereka itu. Yang kedua, ilmu yang wajib kita tuntut itu adalah ilmu tentang ibadah. Artinya perlu kita juga mengkaji ilmu fikih. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu terkait dengan masalah ibadah juga, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus dengan ilmunya. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Bagaimana kita menata hati agar terhindar dari penyakit hati, dan kita bisa menghiasi hati tentunya dengan kita memiliki sikap akhlak yang terpuji. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana etika kita kepada sesama, bagaimana etika terhadap lingkungan kita semuanya. Tentunya ini kita perlu mengkaji ilmu tasawuf. Untuk sementara, sudahkah kita belajar ilmu itu? Kalaupun sudah sampai di mana untuk mempelajarinya dan untuk terus kita bisa diamalkan. Kenapa? Karena ilmu agama tidak hanya sekedar jadi ilmunya saja, yang terpenting mari kita amalkan sehingga serasi kehidupan kita terjaga oleh ilmunya. Karena dengan ilmu akan menjaga kita. Berbeda dengan kita punya harta, tentunya kita yang harus menjaga harta. Oleh karena itu, milikilah ilmu, utamanya terkait dengan masalah ilmu tauhid, ilmu ibadah, dan ilmu tasawuf, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa qala Allah ta'ala, wa qala lan wis dadiaken sapa Allah Gusti Allah taala hale maha taala oleh ndau mau watil kal amsal nadribuha linnas
wa ma yaquluha illal alimun wa tilkal amsalu utawi mengkonon pirang-pirang contoh nadribu kang gawe sapa ingsun biha kelawan tilkal amsal linnasi krono kebutuhan manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an sudah banyak sekali memberikan contoh-contoh agar dijadikan pelajaran. Namun hal ini wa ma lan ora yaquluha podo angan bakal podo angan-angan ha ing tilkal amsal illal alimuna angin kejaba wong kang podo ngerti yang akan selalu mengambil pelajaran dari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Wa qala lan gendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala alemaru ta'ala alemaru Allah Ta'ala walau rudduha lan lamun balik akan sapa kaum ing amr oleh balik oleh ing perkara ing urusan walau rudduha lamun balik akan sapa kaum ing perkara utawa urusan oleh balik akan mau ila rasuli maring rasul wa ila ulil amri lan maring wong kang duwene urusan ya kategori pemerintahan gitu minhum saking kaum la alimahu mangka yakti bakal ngerti hu ing amar hu ing urusan ing perkara sapa sing ngerti alladzina wong akeh yastanbitunahu kang padha ngalap hukum sapa kaum ing ma minhum sangking kaum rodda maka bakal balik akan sapa Allah Subhanahu wa taala hukmahu ing hukume amr rudda maka den balik akan apa hukume amar hukume perkara fil waqa'i ing dalam kenyataane alastin batim ing atase ngalap dalile kaum wa alhaqa lan madaaken sapa Allah Gusti Allah rutbahum ing pangkate kaum oleh madaaken mau birut batil anbiya'i kelawan pangkate pirang-pirang nabi. Allah itu akan menjadikan persamaan pangkatnya orang yang selalu mengambil hukum Allah Subhanahu wa taala birut batil anbiya'i dengan derajate kanjeng nabi, para nabi. Di mana letak persamaannya, menyamakannya itu fi kasmi hukmillahi, dalam kasabnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Wakilan dan ceritakan opo pikauli ing dalam dawane Allah taala ya bani adama qad anzalna alaikum libasai wari sawatakum ya bunaya ya bani Adam bani Adam
warwa sira kudu ngerti, hei anak cucu Nabi Adam, qad anzalna teman-teman wis nurunaken sapa ingsun alaikum ing atase sira libasan ing penganggo yuwari kang bakal nutupi apa libas sawatikum ing kaelehan sira kabeh. Hei Nabi Adam, kami sudah menurunkan kepada kalian semua yaitu libas, penutup, baju, pakaian, yuwari yang dapat menutupi sawatakum kepada kejelekan kalian semua. Apa itu? Yakni al ilmu, yakni ngersakaken sapa Gusti Allah al ilma ing ilmu. Nah, ini pentingnya kita memiliki ilmu. Dengan ilmu kita akan tertutupi kejelekan-kejelekan kita semuanya. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah azza wa jalla ajamaha nur wa jalan agung sapa Gusti Allah walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Walaqad cina lan teman-teman wis nekaken sapa ingsun hum ing kaum oleh nekaken mau bi kitabin kelawan kitab yaitu Al-Qur'an, kami telah mendatangkan kepada kaum bi kitabin dengan kitab Al-Qur'an fasolnahu kang wis merinci sapa ingsun hu ing ilmu hu ing kitab. Kami sudah mendatangkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sangat luas sekali kajian-kajiannya. Sudah diperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ilmin ing atase ilmu-ilmunya, ilmu sejarah, ilmu matematika, ilmu waris dan lain sebagainya. Banyak sekali keilmuan-keilmuan sehingga yang menjadi sumber ilmu dan pengetahuan adanya di Al-Quran dan yang menjadi rujukan termasuk bahasa dan lain sebagainya, matematika dan lain sebagainya ada di Al-Quran. Wa qala ngendika sapa Gusti Allah taala alemah Allah taala oleh ngendika mau palanaku sonna ing lapad palanaku sonna yakdem mak yakti demi yakti wis nyritakaken sapa ingsun demi yakti wis nyritakaken temen sapa ingsun alaihim ing atase kaum bi ilmin dengan ilmu. Zamannya Nabi Adam ada kaumnya, seluruh nabi ada kaumnya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ayat suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk menjelaskan permasalahan kondisi pada saat itu. Dan undang-undang Allah tidak akan berubah sampai akhir kiamat pun. Yang perlu kita tegakkan. Wa qala lan dika sapa Allah Gusti Allah aja malur wajan maagung bal bahkan huwa utawi Quran iku ayatun pirang-pirang tanda bayyinatun kang pertelo fi suduril ladzina ing dalem pirang-pirang atine wong utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu. Jadi Al-Qur'an itu kitab suci Allah Subhanahu wa taala berada di para ulama ahli qur'an, ahli Al-Qur'an. Sehingga jelas tidak akan hilang, akan selalu terjaga. Dan sekarang banyak sekali para
hafil dan hafidah, para penghafal Al-Quran, menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sekarang sudah ada istilah kajian keilmuan, rumah-rumah tahfidz, ya, rumah-rumah tahfidz. Wallahu alam, masing-masing kembali kepada yang mendirikan. Semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan syariat. Kita husnudon, ya, husnudon saja, tidak usah berburuk sangka. Semoga dengan tersebarnya berbagai kajian untuk menjaga Al-Quran, kajian-kajian. Wa qala lan ngendika sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqa wis ndadiaken sapa Gusti Allah al insana ing manungsa, wa 'allamahu kang mulang sapa Allah, allamahu kang mulang sapa Allah ing insan al bayan ing penjelasan. Wa inna ma dzukira wa inna ma zakara wa inna ma zakara lan nutur sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala zalika ing dawuhane khalaqal insanu 'allamahul bayan fi ma'radil imtinani ing dalem enggon ngedengakene pirang-pirang kenikmatan. Jadi semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki ilmu. Untuk itu mudah-mudahan kajian ini dapat memotivasi khususnya buat diri saya sendiri, keluarga, anak-anak semuanya. Umumnya untuk semuanya yang bisa mengambil manfaat. Semoga ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita selalu harapkan. Rahmat, maghfirah, ma'unah darinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi, kita adalah tujuannya mutola'ah, belajar untuk mengajari diri saya sendiri. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jikalau ada kesalahan, keluputan, kehilapan itu datangnya dari diri saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.